Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji terhatur hanya dan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat dan juga karunia kepada kita sehingga kita bisa menjalankan salah satu syariat Allah Azza wa Jalla yang paling agung, yaitu menuntut ilmu syar'i, yang mana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, tujuan kita belajar ilmu syar'i ini adalah agar menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita, kemudian menyebarkan kebaikan kepada yang lainnya. Dan tujuan dihilangkannya kebodohan dari dalam diri kita adalah kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya manusia ini diciptakan di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka PR bagi dia setiap harinya, PR yang harus ia kerjakan sepanjang hidupnya adalah kualitas ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla semakin baik. Sampai nanti ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mempersembahkan ibadah dia yang paling baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, yaitu Allah Azza wa Jalla, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan tidaklah hidup dan mati seseorang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla melainkan untuk ikhtibar, untuk ujian, untuk menyeleksi mana di antara hamba-hambanya yang paling baik amalannya. Dan paling baik di sini adalah paling ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, kemudian paling sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah yang penghulu atau pusat atau tuan dari seluruh umat manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai hingga manusia akhir zaman nanti. Ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di perjumpaan sebelumnya, di poin yang ke-20, kita telah belajar tentang salah satu poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Ummu Abdillah hafizahullah taala tentang bagaimana mendidik anak, terutama di poin ke-20 adalah buah tentang anak-anak yang saleh terhadap kedua orang tuanya. Dan beliau menyebutkan wa min thimaril waladis salih, di antara manfaat memiliki anak yang saleh, birruhu bi abawaihi, yaitu kebaktian atau berbaktinya ia kepada kedua orang tuanya. Wa qiyamuhu biqada'i huquqi abawaihi, dan ia dengan patuh dan dengan taat menepati atau menunaikan hak-hak kedua orang tuanya ba'da wafatihima, setelah kematian keduanya. Maka ini menunjukkan ciri anak yang soleh. Kalau kita sebagai anak bagi orang tua kita, maka ciri anak yang soleh adalah menunaikan hak-hak kedua orang tua kita ketika mereka meninggal dunia dan ketika mereka sebelum meninggal dunia. Fahada Jabirun ibnu Abdillah. Maka untuk menggambarkan hal tersebut, inilah kisah Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, al-waladus salihina hina tawaffa abuhu sa'a fi qada'i daini abi. Yang mana beliau adalah seorang anak yang saleh, yang ketika bapaknya meninggal dunia, maka si Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menunaikan hutang atau membayarkan hutang bagi bapaknya, alladzi kana alaihi, yang menjadi tanggungan bapaknya semasa hidupnya. Qala al-Imam al-Bukhari, disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya, haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir, mereka telah meriwayatkan kepada kami Ibrahim ibn al-Munzir dari Anas, dari Hisham, dari Wahab ibnu Kaisan, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya telah mengabarkan kepadanya anna abahu tuwfiya, yaitu bapaknya meninggal dunia, terus kemudian wa taraka alaihi salasina wasaqan li rajulin minal yahud, meninggalkan hutang sebanyak 30 wasak. Sebanyak 30 wasak. Wasak itu satuan berat. Wasak itu satuan berat. Kemudian fastanzarahu Jabirun fa'aba ayyanzura. Kemudian Jabir memanggil si Yahudi tadi, bermaksud untuk membayarkan hutang bagi bapaknya dengan cara apa? Dengan cara, ini loh, kami punya kebun peninggalan bapak saya,
Silahkan dilihat, silahkan ambil dari hasil kebunnya. Dan kebun Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ini berisi pohon kurma yang sudah tua, yang sudah nggak lagi berbuah. Kalaupun berbuah, menghasilkan buah yang sangat sedikit sekali. Fa'aba ayyan zurahu fakallama Jabirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyashfa'a lahu ilaih. Maka Yahudi tadi menolak, oh ini nggak potensial. Kalau dibayarkan dengan ini, niscaya hutangnya kurang. Hutangnya 30 wasak kok. Dengan kebun seperti ini nggak mungkin menghasilkan 30 wasak. Yahudi tadi berpikir demikian. Maka Jabir minta pertolongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewakilkan bicara kepada Yahudi tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Yahudi tadi atau berbincang kepada Yahudi tadi, summa liya'khudha thamara nakhlihi billadzi lahu. Kemudian memerintahkan Yahudi tadi untuk mengambil, ambil saja apa yang ada di kebun tadi. Fa'aba, maka Yahudi tetap menolak. Saya Yahudi tadi tetap menolak. Karena kira-kira ini nggak mungkin cukup ini. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla famasya fiha. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam kebun kurma tadi dan keliling kebunnya. Tsumma qala li Jabirin, kemudian berkata kepada Jabir, jiddalahu fa'awfalahu alladzi lah. Wes, kamu panen saja kebun buah yang ada dalam kebun ini, niscaya akan mencukupi atau bayarkan kepada Yahudi tadi atas hutang yang ada pada bapakmu. Fajaddahu ba'dama raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena saking patuhnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah Rasulullah mengatakan demikian, wes panen saja. Bismillah, dipanen saja oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Fa'aufahu thalathina wasakan. Ternyata ketika dipanen lah kok mendapatkan 30 wasak. 30 wasak. Wa fadalat lahu 17 wasakan. Dan malah tersisa 17 wasak. Berarti totalnya 47 wasak. Ini mencukupi hutang yang ada pada Yahudi tadi. Terus kemudian lebihnya sebanyak 17 wasak. Karena saking senangnya, faja'a Jabirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir datang kepada Rasulullah liyukhbirahu billadzi kana. Maka dikabarkan kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi barusan. Fawajadahu yusallil asra. Maka Jabir mendapati Rasulullah sedang salat asar. Falamman sarafa akhbarahu bil fadli. Ketika Rasulullah sudah selesai salat asar, maka Jabir mengabarkan apa yang terjadi barusan. Masih ada sisa ya Rasulullah 17 wasak. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, akhbir dzalika Ibnu Khattab. Kabarkan, ceritakan kepada Ibnu Khattab. Apa respon Ibnu Khattab tentang hal tersebut? Adzaba Jabir ila Umar. Ini patuh sekali Jabir. Diperintahkan untuk panen saat itu juga. Padahal perkiraannya kalau manusia biasa mengira, oh ini nggak cukup ini. Nggak mungkin cukup, kebunnya sudah tua. Maka diperintahkan lagi kepada Umar. Wes, ceritakan kepada Umar bin Khattab tentang apa yang terjadi. Maka Jabir datang kepada Umar sembari mengatakan tentang hal tersebut. Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan, laqad alimtu hina masya fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la liyubarikanna fiha apa? Aku telah tahu apa yang menimpamu tadi semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kebunmu kemudian masuk di dalamnya. Setiap tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalamnya, niscaya tempat tadi akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkah dari asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah berkah dan diperbolehkan bagi seorang untuk mengambil berkah dari asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka mereka mengambil berkah dari asar Rasulullah, bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasulullah berwudu, kemudian para sahabat nadain tangannya di bawah bekas wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka apa? Mencari berkah. Kemudian juga ketika seorang sahabat hendak berangkat ke medan perang, kemudian diatur barisannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang mengadu, ya Rasulullah, dulu engkau pernah memukulku, maka aku ingin menuntut balas saat ini untuk memukulmu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat adilnya, maka Rasulullah mempersilahkan sahabat tadi menuntut balas atas apa yang diperbuat Rasulullah dan menimbulkan bekas di hati sahabatnya. Kemudian sahabatnya mengatakan, dulu engkau memukulku, tongkatmu tadi menyentuh kulitku. Kemudian Rasulullah segera membuka bajunya, segera menyingkap bajunya, sembari memerintahkan kepada sahabatnya tadi untuk memukulnya. Apa yang dilakukan sahabatnya? Apakah memukulnya dengan pukulan atau dengan tongkat yang diberikan Rasulullah? Maka dia tidak memukul, tapi justru malah memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembari mengatakan, ya Rasulullah, aku pernah mendengar engkau mengatakan, sungguhnya kulit yang menyentuh kulitmu maka tidak akan pernah disentuh oleh api neraka,
dan aku ingin sebelum meninggalku aku ingin kulitku menyentuh bersentuhan dengan kulitmu. Ini menunjukkan bahwasanya asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menadai keringat beliau. Karena keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wangi sekali. Makanya ditadain atau ditaruh di wadah khusus untuk apa? Untuk minyak wangi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya kita mengambil berkah dari athar atau bekas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama bekas tadi adalah benar-benar dipastikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza kana al-abawani salihaini. Nah, dari hadis ini kita belajar, ikhwas sekalian, bahwasanya seorang anak yang solih, maka dia berusaha untuk memenuhi hak-hak atau memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada pada diri kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Wa idza kana al-abawani salihaini. Ketika orang tuanya salih, wa auladuhuma salihun. Kemudian anak-anaknya juga salih. Walam tablugh darajatuhum darajati abawaihima. Dan kemudian derajat anak-anaknya tadi tidak sampai kepada derajat ayahanda dan ibundanya. Fallahu yarfa'u darajatil auladi ila martabati abaihim. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat anak-anaknya tadi ke derajat kedua orang tuanya. Tafaddulan minhu subhanahu wa takarruman. Ini bentuk apa? Bentuk fadilah, keutamaan dan juga bentuk pemuliaan dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka semuanya. Dengan syarat bahwasanya kedua orang tuanya dalam keadaan solih, terus kemudian anak-anaknya dalam keadaan solih. Maka jika salah satu di antara keduanya tidak mencapai derajat yang lainnya di surga kelak, maka Allah Azza wa Jalla akan angkat derajat keduanya dan kemudian mengembalikan keduanya bersama-sama ketika di surga Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya yaitu apa? Syaratnya keduanya dalam keadaan solih, yaitu kedua orang tuanya, terus kemudian apa? Anak-anaknya dalam keadaan solih. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla apa? Dalam surah Al-Insyiqaq, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan Allah Azza wa Jalla atau anak tadi atau orang tadi kembali ke keluarga mereka dalam keadaan masrura, yaitu dalam keadaan hati yang berbahagia atau hati yang senang. Maka ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, kalau sampai orang tua kita soleh, tapi kita ini ngapunten tolih misalnya, bukan termasuk orang yang sekarang yang baik, maka jangan berharap nanti surganya bareng. Jadi kalau pengen bareng-bareng di surga kelak, ya orang tua kita soleh, kita juga harus soleh. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum, dan pengikut mereka, keturunan mereka yang juga beriman kepada Allah, biimanin, mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan hubungkan mereka dan juga anak keturunan mereka. Wa ma alatnahum, dan kami tidak mengurangi min amalihim min syai', pahala dari perbuatan mereka sedikit pun. Jadi kalau misalnya perbuatan baik anaknya kurang dari perbuatan baik kedua orang tuanya, maka di surga kelak Allah Azza wa Jalla akan angkat derajat anak-anaknya sampai sama dengan derajat kedua orang tuanya. Begitupun sebaliknya, kalau kedua orang tuanya derajatnya kurang dibandingkan anak-anaknya, maka Allah Azza wa Jalla akan angkat derajat kedua orang tuanya sampai setara dengan derajat anak-anaknya. Wal waladu qad yakunu ni'matun ala abawayhi. Kullu mri'in bima kasaba rahin, dan setiap orang bima kasaba rahin, atas apa yang mereka perbuat akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal waladu qad yakunu ni'matun ala abawayhi, dan anak-anak ini boleh jadi nikmat bagi kedua orang tuanya. Yuti'uha wa yabirruha, yang mana mereka patuh kepada keduanya. Yuti'uhuma wa yabirruhuma, patuh dan juga berbakti kepada keduanya. Wa hadha huwa alladhi yatlubu as-salihuna rabbahum ay yarzuqahum iyyah. Dan inilah yang diminta oleh orang-orang saleh agar Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada mereka tentang hal tersebut. Jadi mereka minta rezeki kepada Allah itu bukan hanya minta rezeki seorang anak, tapi minta rezeki agar anak-anaknya juga soleh atau baik atau dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla, walladzina yaqulun, dan orang-orang yang mengatakan Rabbana hablana min azwajina, ya Allah limpahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yunin, jadikanlah mereka qurrata a'yun, penyedap pandangan, penyejuk pandangan, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami
bagi orang-orang yang bertakwa itu pemimpin. Jadi jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini permintaan orang-orang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan sekedar minta tambahan anak. Mereka bukan sekedar minta anak semata, tapi mereka minta apa? Minta anak yang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar minta anak. Kalau misalnya sekedar minta anak terus kemudian Allah karuniai dengan anak yang ngapunten justru menjadi niqmah, justru menjadi ujian bagi kedua orang tuanya, ini boleh jadi karena apa? Sejak awal memang orang tuanya nggak minta anak yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua satu, ihrisi ayyujalisa waladaka as-salihin. Bersemangatlah engkau wahai wanita untuk menempatkan anak-anakmu waladaki as-salihin. Anak-anak engkau as-salihina ke majlis orang-orang yang solih atau orang-orang yang berilmu. Fahadhil ummus salihatu Ummu Sulaim atat biwaladiha Anas ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah seorang ibu yang salih, yaitu Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa atau menggandeng Anas. Kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anasun, ini Anas ya Rasulullah. Anas anakku. Khadimuka ya Rasulullah. Ini Anas tak utus menjadi pembantumu wahai Rasulullah. Silahkan perintah dia untuk memenuhi seluruh kebutuhanmu ya Rasulullah." Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mendoakan, "Allahumma aktsir malahu wa waladahu." Ya Allah, perbanyaklah harta si Anas dan juga anak-anak si Anas, wa barik lahu fih, dan berikanlah keberkahan di dalamnya. Nah, dalam hadis ini atau dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada banyak sekali faidah. Faidah yang pertama, bahwasanya jangan hanya minta tambahan rezeki dari Allah, tapi juga minta keberkahan rezeki tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faidahnya adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung terkabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, mengingat bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau memiliki putra-putri sebanyak 90-an lebih, bahkan sampai 100 dalam sebuah riwayat. Jadi ini menunjukkan keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa Rasulullah ada doa-doa yang memang khusus untuk sahabatnya. Di antara doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhususkan untuk sahabatnya, didoakan Anas bin Malik saja. Semoga Allah memperbanyak rizki dan juga harta dan juga anak si Anas. Kemudian semoga Allah memberkahi Anas tadi di dalam anak dan juga rezekinya. Ini doa Rasulullah kepada Anas bin Malik. Akan tapi ada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada umat beliau secara umum. Di antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi umatku di waktu paginya. Ini doa Rasulullah untuk umatnya. Jadi kalau kita benar-benar manfaatin waktu pagi kita, memanfaatkan waktu pagi kita, maka kita juga bisa kecipratan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Wa Ummu Hudzaifah sa'alat waladaha Hudzaifah bin Yaman. Begitupun Ummu Hudzaifah, ibunda dari Hudzaifah bin Yaman, faqalat lahu mata ahduk, ta'ani bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan engkau membuat perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqultu mali bihi ahdun mundu kada wa kada. Aku enggak ada lagi perjumpaan atau perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak zaman ini dan ini. Fanalat minni faqultu laha da'ini atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Da'ini atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengatakan kepadanya, ya wes, aku tak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu fausalli ma'ahul maghrib. Kemudian aku salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluhu ayyastaghfirali wa, dan aku akan mintakan ampunan untukku dan juga untukmu wahai ibu. Fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'ahul maghrib. Aku datang kepada Nabi, terus kemudian aku salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla hatta shallal isya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hingga salat isya. Begitupun Hudzaifah bin Yaman mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summan fatala fatabi'tuhu fasami'a sauti. Kemudian Rasulullah beranjak dari masjid, terus kemudian aku mengikuti di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyadari keberadaanku karena mendengar suaraku. Faqala man hadza Hudzaifah? Siapa ini? Apakah Hudzaifah? Qultu na'am. Aku mengatakan betul ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah mengatakan ma hajatuka ghafarallahu laka wa li ummik.
Apa keperluanmu wahai Hudzaifah? Ghafarallahu laka wa li ummik. Semoga Allah mengampuni engkau dan juga ibundamu. Ini bentuk apa? Bentuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah dikabarkan oleh Allah apa keperluan Hudzaifah ibnu Yaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan ampunan untuk dia dan juga untuk ibundanya. Dan Rasulullah tanpa disebutkan tadi sudah dikabarkan oleh Allah dan langsung mendoakan semoga Allah azza wa jalla mengampunimu dan juga mengampuni ibundamu. Qala, maka Rasulullah mengabarkan sebuah kabar atau berita atau hadis, inna hadza malakun. Tadi ada seorang malaikat datang, lam yanzilil ardu qattu. Yang mana malaikat ini belum pernah turun sebelumnya di muka bumi. Qabla hadhil lailah, kecuali di malam ini. Ista'adzana rabbahu, beliau minta izin, yaitu malaikat tadi minta izin kepada Rabbnya, ayyusallima alayya, untuk mengucapkan salam kepadaku, wa yubasyirani bi anna Fatimata sayyidati nisa'i ahlil jannah, dan mengabarkan kabar gembira kepadaku bahwasanya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Tuannya atau nyonyanya ahli surga. Jadi kalau ada di antara wanita mana pimpinannya, maka pimpinannya adalah Fatimah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa dzakarahu al-Walid fi Sahih al-Musnad. Dan Al-Walid, kalau Syekh Ummu Abdillah menyebutkan Al-Walid, maka maksudnya di sini adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Sahih Al-Musnad. Wa 'alal abawaini ayyabdhula juhdahuma fi tarbiyati auladihima. Dan hendaknya bagi kedua orang tua berupaya keras untuk mendidik anak-anak mereka. Wal hidayatu biyadillah. Karena dan hidayah itu milik Allah. Jadi yang diperintahkan oleh Allah adalah berupaya untuk mendidik anak-anak mereka. Bukan berupaya memberikan hidayah. Bukan memberikan hidayah kepada mereka. Tapi berupaya untuk menjadi wasilah hidayah kepada anak-anak mereka. Fal insanu la yastati'u ayyahdiya nafsahu fadlan an ayyahdiya ghairah. Nah, manusia itu nggak mampu untuk memberikan hidayah kepada dirinya sendiri. Kalau orang lagi futur, dia nggak bisa memberikan hidayah supaya futurnya hilang, saya berikan hidayah untuk diriku sendiri. Mereka nggak mampu. Lah kok apa? Lah kok memberikan hidayah kepada yang lain, ini nggak mungkin sekali. Hidayah kepada dirinya sendiri aja nggak mungkin, apalagi kepada yang lainnya. Maka yang dia bisa hanyalah apa? Menjadi wasilah agar anak-anaknya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendidik mereka dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Kalau memang kita nggak mampu mendidik, ya serahkan kepada mereka yang mampu mendidik. Serahkan kepada ustadz, titipkan kepada seorang guru, datangkan seorang guru, atau kita mendatangi seorang guru dan lain sebagainya. Terlebih di zaman ini banyak sekali wasilah kebaikan. Banyak sekali kelas-kelas online yang dibuat. Kalau anak kita di rumah kelihatan kok ini banyak mainnya dibandingkan belajarnya, ya siapkan mereka dengan cara manggil seorang guru, telepon seorang guru, Ustadz mau nggak berkenan atau tidak untuk ngajarin anak saya pelajaran ini dan itu misalnya di setiap jam ini, supaya waktunya itu dimanfaatkan untuk belajar misalnya. Ini usaha orang tua, jangan sampai ngelihat anaknya main, ya USB inilah anak kecil main-main saja, nggak begitu. Nah, anak itu ngikutin bagaimana kedua orang tuanya. Ngikutin bagaimana kedua orang tuanya. Selama kita sudah memberikan hak bagi mereka untuk main, sebagaimana anak-anak yang lainnya, terus kemudian berekspresi dan lain sebagainya, maka giliran berikutnya adalah kita menyediakan bagi mereka fasilitas untuk belajar. Wahada Nuhun alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Yang contohnya adalah bagaimana kisah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabiyyun min anbiya'illah, yang mana beliau adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah. Lam yastati ayyah dia waladah. Dia sendiri seorang nabi enggak mampu memberikan hidayah kepada anaknya. Yulhi ala waladihi ayyakuna ma'hum wala yakun ma'al kafirin. Wala yakum ma'al kafirin. Beliau berusaha keras agar anaknya itu bersama dengan kaumnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di antara orang-orang yang beriman, akan tapi agar mereka juga tidak bersama orang-orang kafir. Namun apa hasilnya? Ya Allah takdirkan anak beliau termasuk di antara orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa nada Nuhun ibnahu, dan Nuh memanggil anaknya, wa kana fi ma'zilin, yang mana anaknya sedang berupaya untuk menghindari banjir tadi, tempat terpencil. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, berkendaralah di atas lautan bersamaku, yaitu naik ke atas kapal bersama kami, wa la takum ma'al kafirin. Jangan sekali-kali engkau membersamai orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa jawaban anaknya? Apakah ia manut kepada bapaknya seorang nabi ini? Oh enggak. Qala sa'awi ila jabalin. Maka dia mengatakan dengan sombongnya, wes aku tak nyari bukit. Tak nyari bukit, nyari perlindungan di bukit. Ya asimuni minal ma, yang akan bisa menyelamatkan kau dari banjir bandang ini. Maka jawaban Nuh alaihi salatu wassalam, qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Wahai anakku, wis enggak ada lagi yang bisa menyelamatkan seorang pun hari ini dari apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan illa man rahim, kecuali yang Allah Azza wa Jalla berikan rahmat atasnya. Wahala bainahumal mauju, kemudian di antara keduanya yaitu Nuh dan juga anaknya, hala bainahumal mauju, ada gelombang besar yang menghalangi keduanya, fakana minal mughraqin, dan anak Nuh ini termasuk di antara orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam nggak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Yang dia bisa hanya menjadi fasilitator hidayah atau menjadi wasilah hidayah dari Allah Azza wa Jalla kepada anaknya. Dan qadarullah, Allah berikan apa? Allah timpakan atau Allah takdirkan anaknya bukan termasuk di antara orang yang patuh kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Maka apalagi kita yang bukan Nabiullah, bukan Nabi Allah, bukan Nabi Allah, atau bukan termasuk orang-orang yang wah di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin kita nggak berupaya keras untuk apa? Untuk memberikan hidayah, untuk apa? Untuk menjadi wasilah hidayah bagi anak-anak kita. Maka lebih-lebih kita perlu lagi untuk apa? Untuk berusaha lebih keras dibandingkan usaha para nabi. Wa hadza Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan juga kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya'idzu walidahu ayatruka syirka. Dia memperingatkan ayahnya untuk menjauhi kesyirikan. Namun apakah berhasil? Fi ghairi ma suratin walam walam yuz'in linasaihi waladihi. Dan orang tuanya atau ayahnya itu tidak mempedulikan bagaimana nasihat anaknya. Bal qala, bahkan dia mengatakan, la illam tantahi la arjuman. Kalau engkau enggak berhenti memerintahkan atau mendakwahkan hal tadi, la arjuman, aku akan merajam engkau, melempari engkau dengan batu sampai engkau mati. Wahjurni maliya, wes sana pergi dariku. Ini apa? Ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nggak bisa menjadi wasilah kebaikan bagi ayahandanya. Nggak bisa memberikan hidayah bagi ayahandanya. Beliau sudah berusaha sekeras mungkin. Apalagi kita. Kalau kita mendapati kedua orang tua kita dalam keadaan buruk atau bukan dalam keadaan kebaikan, maka hendaknya kita berupaya sebaik mungkin untuk menjadi wasilah hidayah bagi mereka semuanya. Wahada Nabiuna Muhammad alaihi salatu wassalam yulhi ala ammihi Abi Talib ayyuslim. Begitupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya sekeras mungkin agar apa? Agar merayu pamannya yaitu Abu Talib untuk masuk Islam. Fa'aba wa mata ala syirki. Akan tapi Abu Talib tadi meninggal dan menolak dan juga meninggal dalam keadaan mati syirik atau dalam keadaan berbuat kesyirikan. Bahkan di akhir hayatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah saja, uhajulaka biha indallah, yang mana aku bisa berhujjah di hadapan Allah dengan ucapanmu la ilaha illallah tadi nanti di hari kiamat. Apa kata orang-orang di sekitar Abu Talib? Apa di sekitar Abu Talib? Mereka mengatakan, apakah engkau hendak meninggalkan agama Abdul Muttalib? Apakah engkau hendak meninggalkan agama kakekmu yaitu Abdul Muttalib? Maka apa? Maka Abu Talib mengikuti nasihat mereka atau saran mereka agar tetap berada di agama Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan. Wa ghairi dzalika katsir. Dan kisah-kisah tentang hal tersebut jumlahnya sangat banyak sekali. Dan ini bukan tempatnya untuk apa? Untuk menyebutkan hal demikian. Sebentar ya. Wa ala hadza likatsirin minas salaf fa Syu'bah ibnul Hajjaj. Dan ini juga menimpa banyak salaf kita, di antaranya Syu'bah ibnul Hajjaj, yang mana beliau mengatakan kepada atau menceritakan waladun wulidali waladun fasammaituhu Sa'dan fama sa'ida wala najaha.
Apa kata Syu'bah? Aku ini punya seorang anak dan aku menamakannya Sa'ad. Supaya apa? Menjadi orang yang selamat, orang yang bahagia, orang yang beruntung dari sisi ukhrawi atau dari sisi agama. Akan tapi apa? Justru Syu'bah ini mentahdzir anaknya sendiri. Fama sa'ida wala najawes, anak aku ini enggak selamat, ini enggak beruntung ini. Ini memang Syu'bah. Syu'bah itu karakternya memang keras. Beliau ketika menceritakan seorang perawi, beliau keras sekali. Bahkan suatu ketika ada seorang perawi hadis, beliau mengendarai kendaraan yang seharusnya diperuntukkan untuk barang. Beliau kendarai, atau kebalikannya, beliau menaikkan barang-barang di atas tunggangan yang seharusnya tunggangan tadi adalah untuk diperuntukkan untuk orang. Maka apa? Maka Syu'bah mengatakan, demi Allah, aku nggak akan mendengar hadis lagi dari orang ini. Memang karakternya Syu'bah. Karakter yang tegas dan keras. Jadi jangan sampai kita niru karakter tegasnya saja tanpa mengetahui alasan di baliknya. Kita niru kerasnya Syu'bah, tapi nggak ngerti alasan di baliknya. Kenapa Syu'bah berkata demikian. Nah, Syu'bah berkata demikian kepada anaknya, atau tentang anaknya ini, ya memang Syu'bah karakternya keras. Maka dia mengatakan, fama sa'ida wala najaha. Wes nggak beruntung anak ini. Wes nggak bahagia tenan anak ini. Wa kana yaqulu fihi. Dulu, kenapa kok demikian? Karena dulu Syu'bah pernah mengatakan kepada anaknya, idhab ila Hisham as-Dustuwai. Kamu pergilah ke Syekh Hisham as-Dustuwai. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Untuk berguru. Apa jawaban anaknya? Uridu an ursilal hamam. Aku ini pengen apa? Pengen ngadu merpati malah. Pengen apa? Pengen nerbangin merpati. Ngapunten. Kalau misalnya di masyarakat kita ada doro anduan. Nah, doro anduan, merpati anduan yang kerjaan apa? Setiap sore atau setiap pagi, setiap siang ada orang-orang yang kadang megang merpati terus yang lain nerbangin dari jauh. Nah, ini yang dimaksud dengan ursilul hamam. Aku ini pengen punya pekerjaan doro anduan. Jadi ngelepas merpati dan lain sebagainya. Itu jawaban anaknya, disuruh berguru, mencari ilmu, malah jawabannya demikian. Ini Syu'bah Ibnul Hajjaj, seorang yang terhitung keras dalam masalah rawi hadis atau dalam masalah ilmu hadis. Unzur Mizan al-I'tidal. Silahkan lihat di Mizan al-I'tidal. Mizan al-I'tidal punya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Wa hadza Ismail bin Ibrahim bin Muqsim. Dan begitulah kisah Ismail bin Ibrahim bin Muqsim, ar-rajulus salih, seorang laki-laki yang saleh, min dimni auladi Ibrahim. Ada seorang anak yang bernama Ibrahim. Sebentar. Baik. Di antara anak-anaknya ada yang bernama Ibrahim, wa huwa jahmiyun jildun. Nah, yang mana Ibrahim anaknya Ismail bin Ibrahim ini adalah seorang jahmiyun tulen. Jahmiyun tulen. Wa yaqulu bi khalqil Quran, dan dia mendakwahkan atau meyakini tentang bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Fal hidayatu biyadillah. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walakin la budda min fi'lil asbab, akan tapi tetap diusahakan untuk apa? Untuk mengerjakan sebab-sebab yang disyariatkan. Wa idza aradallahu bihi khairan, kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan, fasayuz'inna lin-nasaih, maka anak-anak kita tadi akan peka dengan nasihat kebaikan. Wa idza arada bihi ghaira dzalik fasayasiru 'alal batil, maka dia akan berjalan di atas kebatilan. Sebagaimana sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu akan dimudahkan untuk mencapai atas apa yang ia ditakdirkan di atasnya. Jadi kalau kita ditakdirkan di atas kebaikan, Allah akan sediakan banyak sekali jalan agar kita mengerjakan amaliyah kebaikan. Sebaliknya, kalau Allah Azza wa Jalla mentakdirkan, semoga bukan kita, termasuk di antara orang-orang yang buruk, maka Allah Azza wa Jalla sekalipun ada banyak jalan kebaikan di depannya, tetap akan disulitkan untuk mengerjakan amalan kebaikan. Disediakan waktu luang banyak, tapi nggak digunakan untuk hal-hal yang baik. Disediakan waktu luang banyak untuk apa? Justru untuk mengerjakan kemaksiatan dan lain sebagainya. Begitupun anak-anak kita. Maka tugas kita ini untuk apa? Untuk mendidik mereka supaya menjadi orang-orang yang baik. Mendidik anak itu juga mendidik kita sendiri. Jadi membiasakan anak atau menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang baik, ini juga PR bagi diri kita sendiri. Di antara tanda orang yang soleh, orang-orang yang baik adalah mereka menjadi wasilah kebaikan bagi anak-anaknya. Asyairu yaqul, dan seorang penyair mengatakan, idza kana tiba'u tiba'u sau'in. Kalau memang karakternya adalah karakter yang buruk, fala adabun yufidu wala adibun. Maka tidak ada pelajaran
atau pendidik yang bisa memberikan manfaat kepada karakter-karakter yang buruk seperti ini. Kalau memang sudah takdirnya karakter yang buruk, wis dididik seperti apapun akan sulit. Maka tugas kita, ikhwas sekalian, kami teringat dengan nasihat Ustaz kami, Ustaz Syafiq Reza Masalah Hafizallahu Ta'ala, ketika beliau mengatakan, kalau antum ini nggak serius di majelis ilmu, kalau antum ini nggak bisa mendapatkan manfaat di majelis ilmu, antum pulang saja cari kebaikan yang lain. Cari kebaikan yang lainnya. Kalau kita nggak bisa ngambil faidah dari majelis ilmu, perbuatan kita masih buruk misalnya, cari kebaikan lain selain majelis ilmu yang antum bisa. Ini bukan berarti beliau menyuruh untuk pergi dari majelis ilmu, enggak. Tapi apa? Jangan terlalu serius, bukan jangan terlalu serius. Tapi jangan dalam tanda kutip membuang-buang uang untuk biaya kuliah dan lain sebagainya, sementara nggak ada faidah yang antum bisa petik. Misalnya di kuliah tidur, terus kemudian tidak semangat kuliah, tidak semangat murojaah dan lain sebagainya, maka kata beliau, wes pulang saja, cari kebaikan yang lain yang bisa untuk upayakan. Majelis ilmu tetap wajib dihadiri, terutama majelis ilmu yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, yang bisa memberikan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tetap wajib dihadiri. Tapi untuk serius di dalamnya, wes cari kebaikan yang lainnya, kata beliau. Sekata itu juga langsung kami, waduh, ini kalau misalnya nggak serius, ini bakal seperti ini. Jadi harus diseriusin, seriusin. Jadi kalau misalnya jenengan terbuka pintu kebaikan, seriusin. Karena kita nggak tahu kapan tertutupnya pintu kebaikan tadi untuk kita. Semakin kita serius dengan kebaikan tadi, maka insya Allah Ta'ala kita akan mati di atasnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man asya ala syai'. Kalau seorang serius istiqomah hidup di atas sesuatu, mata alih, maka dia akan mati di atasnya. Wa man mata ala syai', dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, bu'itsa alaih, dia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan demikian. Kalau kita serius di atas majelis ilmu, maka Allah Azza wa Jalla insya Allah akan matikan kita di atas ilmu. Begitupun nanti dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla fi zumratil fuqaha, di sekelompok orang-orang yang ahli agama. Fa inna ba'dal auladi yakunu niqmatan ala abawayhi. Karena sebagian anak itu menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Begitupun orang tua kadang menjadi ujian bagi anak-anaknya. Jadi jangan GR dulu, ya. Jangan GR kita ini, wah ini anak kita ini yang ujian bagi kita. Enggak, boleh jadi kita yang jadi ujian bagi mereka. Anak kita sudah berupaya baik, orang tuanya apa? Orang tuanya malah nggak serius ngedidik. Di antara contohnya misalnya, anak sudah dididik sedemikian rupa di pondok misalnya. Sudah dibiasakan sholat malam, sudah dibiasakan baca Al-Quran setiap sholat 5 waktu, setelah selesai sholat 5 waktu, sudah dibiasakan menghafal, menambah hafalan, dan lain sebagainya. Ketika di rumah, kita nggak sediakan fasilitas untuk itu. Kita nggak memerintahkan mereka, nah ini waktunya murojaah, nah ini waktunya sholat malam, nah ini waktunya sholat jamaah, nah ini waktunya ini. Enggak. Nah, jangan sampai kita menjadi ujian seperti ini bagi anak-anak kita. Jadi jangan GR dulu, wah anak-anak jadi ujian bagi orang tuanya. Enggak, boleh jadi kita lah atau orang tua lah yang menjadi ujian bagi anak-anak kita. Walihada yaqulullah ta'ala, oleh karena Allah Azza wa Jalla berfirman, inna min azwajikum, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian, wa uladikum, dan anak-anak kalian, aduwwal lakum, menjadi musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka berhati-hatilah atau berhati-hatilah dari mereka. Ya, ada di antara istri-istri kita, ada di antara anak-anak kita, itu menjadi ujian bagi kita. Baik ujian di dunia maupun nanti ujian di akhirat. Jangan sampai menjadi ujian di akhirat. Justru anak kita misalnya menjadi ujian bagi anak-anak kita nanti di akhirat. Begitupun sebaliknya, jangan sampai anak-anak kita ini menjadi ujian bagi kita nanti di akhirat. Dan min dalam ayat ini, fil ayati tab'idiyah, ini menunjukkan min tab'idiyah. Min tab'idiyah itu menunjukkan sebagian. Ada sebagian atau ada di antara istri-istri kalian. Nah, demikian. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wa sekalian orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum. Jangan sampai harta-harta kalian itu memalingkan kalian. Wala auladikum, begitu pun anak-anak kalian. An zikrillah, dari zikir kepada Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka termasuk di antara orang-orang yang merugi. Maka ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan nasihat yang sangat kuat sekali bagi kita. Jangan sampai kita ini menjadi ujian bagi anak-anak kita. Begitupun anak-anak kita jangan sampai menjadi ujian bagi kita nanti di akhirat atau di surga Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Ya caranya kita berusaha untuk mendidik diri kita sendiri menjadi orang baik, dan juga mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik. Demikian kurang lebihnya kajian pada siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat.
Dan mohon maaf nggak bisa panjang-panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan monggo dipersilakan. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya yang telah disampaikan. Selanjutnya mohon izin ya Ustadz untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab kepada Mbak Hera. Dipersilakan. Silakan Mbak Hera. Nah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Afan, apakah suaranya tersendat-sendat nggih? Nah, sepertinya sinyal Mbak Hera Ustadz. Oh, Mbak nggih. Hera? Tafadhol, bisa dilanjut? Afwan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar suara Anda, Ustadz? Sudah. Nah. Ya, di kolom chat belum ada pertanyaan, Ustadz. Tafadhol kepada umahat yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Mohon ditunggu sebentar ya, Ustadz. Nggih, silakan enggak apa-apa. Bismillah, izin membacakan pertanyaan, Ustadz. Ya, silakan. Tadi dikatakan bahwa anak juga ujian bagi orang tuanya. Bagaimana kita mengetahuinya, Ustadz? Baik. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya anak itu menjadi ujian bagi kedua orang tuanya? Maka jawabannya adalah menjadi seperti apa anak tadi ketika dididik orang tuanya. Ketika berada di bawah didikan kedua orang tuanya. Dan kemudian anak yang menjadi anak yang ngapunten tidak manut kepada kedua orang tuanya. Terus kemudian dia seringkali berbuat di luar perbuatan ketaatan atau perbuatan maksiat. Terus kemudian dia bahkan, mohon maaf, berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka anak-anak yang seperti ini menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Jadi setiap anak yang ketika dididik orang tuanya, justru malah dia berbuat kebalikan dengan didikan kedua orang tuanya, maka ini menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau keberadaan anak-anak tadi, mungkin mereka secara nggak langsung berbuat tidak secara langsung berbuat kemaksiatan kepada Allah. Akan tapi dengan keberadaan mereka, terus kemudian menjadikan kedua orang tuanya berbuat maksiat kepada Allah, makanya juga merupakan ujian bagi kedua orang tuanya. Misalnya anaknya sakit. Nanti akan disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Ada anak yang sakit, atau anak yang sakit parah. Orang tua sebagai seorang yang memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya, dia hatinya akan sedih. Ini gimana anak saya sakit dan lain sebagainya. Akhirnya dia berupaya untuk mencari ke sana kemari obat atau penyembuh bagi anaknya. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang tua yang nggak lolos akan ujian seperti ini. Sehingga dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendatangi paranormal, minta kepada dukun.
terus kemudian minta kepada orang-orang yang mereka anggap sakti dan lain sebagainya untuk menyembuhkan anak-anak mereka. Ini gambaran bahwasanya anak itu ujian bagi orang tuanya. Ujian bagi orang tua, apakah orang tua berada dalam ketaatan kepada Allah dengan keberadaan mereka, atau justru membuat mereka berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai harta-harta kalian itu memalingkan kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dengan zikir ini ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Kalau keberadaan harta kita, terus keberadaan anak-anak kita menjadi penyebab kita ini berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dimaksud dengan bahwasanya anak itu niqmah. Anak itu justru menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Ini ujian dalam konotasi negatif ya. Kalau nikmah tadi ujian dalam konotasi positif. Kalau niqmah ujian dalam konotasi negatif. Jadi keberadaan anak kita ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita tetap berada dalam ketaatan atau kita berpaling ke dalam kemaksiatan. Dan barang siapa yang sampai berpaling, kata Allah, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, yaitu dia berpaling dari zikir kepada Allah hanya gara-gara anak mereka, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk di antara orang-orang yang merugi. Demikian Allah taala. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Dalam konsep pendidikan yang wajib dalam Islam bagi anak usia dini, pertama kali yang harus ditanamkan apa ya Ustaz? Akidah, tauhid, atau ibadah Ustaz? Baik. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ibadah itu termasuk di antara konsep bertauhid. Makanya kita mengenal kalau konsep tauhid atau kewajiban kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu mengandung 4 unsur. Yang pertama, al-imanu biwujudillah, beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imanu bi'ubudiyyati, beriman kepada sifat ubudiyah Allah, yaitu bahwasanya Allah yang wajib dan hanya Allah yang harus disembah. Kemudian yang ketiga, al-imanu birububiyyati, beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah. Yang keempat, al-imanu bil asma'i was sifat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Dan ibadah itu termasuk dari unsur yang kedua, yaitu al-imanu bil ubudiyah. Kita beriman tentang sifat ubudiyah Allah. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu wajib dan hanya Allah yang wajib diibadahi. Maka apa yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita, yaitu keyakinan kesadaran mereka bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk anak-anak yang usia dini, yang baru menerima tentang informasi-informasi sederhana. Misalnya siapa Tuhanmu? Allah. Terus siapa yang menciptakanmu? Allah. Terus siapa yang memberikanmu rezeki? Siapa yang memberikan kedua orang tuamu harta? Siapa yang memberikan engkau mainan dan lain sebagainya? Siapa? Mereka menjawab Allah. Mereka yakin dan teguh bahwasanya itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ibadah-ibadah kita, misalnya sholat, puasa dan lain sebagainya, itu buah dari keyakinan mereka yang kian menguat. Kalau mereka sudah menguat keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah mereka pun akan enteng. Dan kita nggak perlu membenturkan antara kedua hal tadi. Kita masih bisa mengenalkan ibadah kepada mereka secara perlahan. Misalnya anak usia dini yang sempat kami sampaikan di semalam kalau nggak salah ya, semalam atau pertemuan sebelumnya, ya kita sandingkan saja. Kita misalnya mau sholat, kita dekatkan dengan kita, sembari kita jaga. Terus kemudian kita mau berangkat ke masjid, kalau memang anaknya sudah bisa diajak ke masjid, kita ajak ke masjid. Kalau memang kita mau baca Al-Quran, pangku anak kita supaya dengarkan kita baca Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga mereka keyakinannya ketika kita kenalin akidah kepada mereka pertama kali, maka mereka juga bisa mengenal tentang masalah ibadah, tentang masalah ibadah sehari berupa sholat, tentang ibadah ketaatan berupa membaca Al-Quran. Terus kita misalnya mau ngasih ke orang, kita kasihkan mereka, nak, kasihkan ke mbah itu. Kayaknya mbah itu butuh misalnya. Ini merupakan ibadah kepada Allah. Nah, ini perbuatan baik sedekah kepada Allah. Ini mengenali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenalkan yang pertama akidah dulu, sembari mengenalkan jenis-jenis ibadah yang ada. Tanpa harus memaksakan mereka, nak, kamu harus sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Enggak usah. Kita biasakan dulu saja. Kita kenalkan kepada mereka bahwasanya ada ibadah yang diwajibkan kepada kaum muslimin atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya.
Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Bila ada anak yang sudah paham jika tidak boleh melewati orang yang sedang sholat, tapi menyuruh adiknya untuk mengambilkan sesuatu melewati orang sholat tersebut, apakah harus ditegur langsung atau menghentikan sholat lebih dulu, Ustadz? Iya. Apa dulu, Ustadz? Ini yang negur siapa ini? Kakaknya atau kita yang sholat? Mungkin maksudnya berarti yang sedang sholat ya, Ustadz ya? Yang sholat. Iya. Kalau di sini kan melewati orang sholat tersebut, apakah harus ditegur langsung? Ditegur langsung berarti oleh yang sholat iya. ya? Iya. Anggap saja kita sebagai orang tuanya yang tengah sholat ya, biar adil ya. Baik, ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, apakah wajib untuk negur anak seperti ini ketika mereka melakukan kesalahan atau melakukan yang tidak seharusnya mereka lakukan? Maka jawabannya ditegur. Adapun cara negurnya sesuaikan dengan kondisi si anak. Sesuaikan dengan kondisi si anak. Jangan sampai tiba-tiba kita halangin dia, langsung kita stop mereka sehingga ketika mereka lari langsung jelungkup misalnya. Jangan sampai demikian. Tapi nanti setelah selesai sholat misalnya kita peluk mereka, kita omongin, nak kalau ada orang sholat, bapak sholat atau siapa yang sholat, jangan lewat depannya. Cari tempat misalnya mundur di belakang dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam, apakah anak kecil itu bisa membatalkan sholat atau tidak, kami tidak tahu. Tapi kalau berdasarkan dalil umum, ya memang Nabi SAW memerintahkan agar orang yang hendak melewati orang sholat untuk menahannya. Bahkan beliau katakan lebih baik menunggu selama 40 tahun atau 40 jam, 40 masa, wallahu ta'ala tidak ada penjelasannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tapi ya Pak ikhwas sekalian, bahwa Nabi SAW seringkali sholat dalam keadaan cucunya, yaitu Hasan dan Husain, itu berseliweran di sekitar beliau. Ini masih anak-anak. Jadi kalau misalnya kita pengen ngajarin bahwasanya nggak boleh lewat depan orang sholat, ya nanti saja ketika sudah selesai sholat. Mengingat kalau misalnya ketika dalam sholat langsung kita halangi, ini khawatirnya malah menimbulkan mudarat bagi dia. Dan menimbulkan mudarat bagi anak atau seseorang ketika kondisi seperti ini, maka ini lebih diutamakan, atau meninggalkan mudarat untuk hal seperti ini, maka ini lebih diutamakan daripada kita mencari keutamaan dengan cara menghalangi mereka dari tempat sujud atau dari sholat. Wallahu ta'ala. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan terakhir sepertinya Ustadz ya. Bismillah, afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara melembutkan hati anak-anak Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik, ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ini PR yang sangat besar. Jangankan melembutkan hati anak-anak, melembutkan hati kita sendiri itu PR yang sangat besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan atau menyucikan hatinya. Ini peringatan ini atau kabar gembira ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang mensucikan hati mereka. Mensucikan dengan apa? Mensucikan dengan ketaatan kepada Allah dan menghindarkan hatinya dari perbuatan-perbuatan kesyirikan dan juga perbuatan kemaksiatan. Lantas bagaimana kita mensucikan hati anak-anak kita? Yang pertama adalah sucikan hati kita terlebih dahulu. Sucikan hati kita terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga sebagaimana sebuah ungkapan, nasihat yang datangnya dari hati itu akan sampai ke hati pula. Nah, kalau kita pengen ngeraih hati anak kita, ya nasihat tadi harus bersumber dari kita, dari hati kita sendiri. Nah, kalau kita memerintahkan anak kita untuk berbuat kebaikan, sementara kita sendiri termasuk orang yang taqassur, yaitu orang yang santai-santai saja. Ada kebaikan nggak segera dikerjakan, ada keburukan malah sregep ngerjain. Nah, nasihat tadi akan sampai ke kuping mereka, tapi nggak akan sampai ke hati mereka. Di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan orang yang kita dakwahi adalah kita melaksanakan terlebih dahulu. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah Azza wa Jalla engkau mengatakan sesuatu atas apa yang tidak engkau perbuat. Makanya kalau kita pengen melembutkan hati anak-anak kita, lembutkan hati kita dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasakan mereka dengan perbuatan-perbuatan yang bisa melembutkan hati. Apa saja perbuatan yang bisa melembutkan hati? Jawabannya adalah seluruh perbuatan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla itu bisa melembutkan hati. Maka ketika kita membaca Al-Quran, pangku anak kita. Ketika kita hendak memberikan kepada fakir miskin, ajak anak kita. Makanya dulu Ustaz Syafiq Reza Wasallamahawillah pernah memberikan tips untuk berdakwah, untuk mendakwai keluarga kita yang mereka nggak terbiasa dengan amalan kebaikan. Misalnya istri kita, kata beliau, istri kita atau anak kita nggak terbiasa untuk mengeluarkan harta atau nggak terbiasa untuk menyumbangkan sesuatu misalnya,
Maka apa yang beliau nasihatkan? Beliau nasihatkan adalah ajak anak istri kita ke tempat-tempat yang membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, terus kemudian berikan kepada mereka harta yang ingin kita sumbangkan, lalu biarkan mereka untuk memberikan dengan sendirinya. Begitupun anak kita, untuk melembutkan hatinya supaya mereka mudah tersentuh dengan kebaikan, ya biasakan dengan kebaikan tadi. Kalau kita mau ngasih ke orang atau mau bersedekah, maka berikan ke anak kita. Nah, ini sedekah. Ini berikan kepada orang tadi, berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau anak sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan tadi, maka insya Allah taala dia akan lembut hatinya. Begitupun yang paling penting adalah berikan pendidikan kepada anak kita tentang masalah akidah. Jadi berikan pengajaran kepada mereka bahwasanya Rabb mereka adalah Allah, bahwasanya zat yang wajib mereka sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu ada, bahwasanya yang memberikan rezeki kepada mereka Allah. Semakin menguat tauhid mereka di dalam dada mereka, maka akan semakin lembut hati mereka pula. Jadi yang pertama tadi, biasakan mereka dengan amal-amal yang melembutkan hati, yaitu seluruh amalan ketaatan, berupa membaca Al-Quran, biasakan diri mereka dengar dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, jauhkan mereka dari hal-hal yang bisa merusak hati mereka. Nah, apa yang merusak hati mereka? Ya segala macam bentuk kemaksiatan. Nah, kalau kita pengen melembutkan hati anak-anak kita datangkan TV ke rumah kita. Bukan untuk nyetel kajian semata misalnya TV-nya, tapi dibebaskan anak kita. Wes mau nonton ini silahkan, mau nonton itu silahkan, nonton ini silahkan dan lain sebagainya. Ya ini apa? Jauh panggang dari api. Kita menginginkan sesuatu, namun kita tidak menempuh jalannya. Sebagaimana perkataan seorang ulama, bahwasanya kita ini kadang pengen mencapai kebenaran atau mencapai kebaikan, tapi malah kita apa? Kita menempuh hal yang tidak seharusnya. Atau kita ini ingin mengarungi lautan dengan kapal atau bahtera, tapi justru kita malah datang ke padang pasir lalu membawa sebuah kapal. Enggak pada jalannya, enggak tepat jalannya. Jadi harus tepat jalan. Jadi yang pertama tadi, biasakan anak kita dengan kebaikan. Yang kedua, tanamkan tentang akidah yang benar. Dan yang ketiga adalah jauhkan mereka dari hal-hal yang merusak hati mereka. Kalau misalnya kita berada di lingkungan yang anak-anaknya berkata kasar, terus orang-orangnya bebas berkata, wes, yang pertama iman jangan tinggalkan lingkungan tadi. Yang kedua, jangan sampai mereka bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Karena banyak sekali kita sudah capek-capek ngedidik mereka di rumah, kita hindarkan dari hal yang buruk, tapi keluar rumah mendapati anak-anak yang lainnya dalam keadaan berkata kotor, ini malah merusak hati mereka. Semakin mereka terbiasa dengan perkataan yang buruk, dengan perbuatan yang buruk, maka semakin kotor hati mereka dan semakin tidak lembut hati mereka. Wallahu ta'ala. Baik, Ustadz. Alhamdulillah sudah dijawab semua pertanyaannya, Ustadz. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ana kembalikan kepada Mbak Ita. Tafadhol Mbak Ita. Baik, jazakallahu khairan Mbak Hera. Wa jazakumullahu khairan untuk Ustadz atas jawaban yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kami, khususnya kami pribadi ya Ustadz. Baik, sebelum kajian berakhir, adakah faedah atau nasihat bagi kami yang akan disampaikan? Silakan Ustadz. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. PR mendidik anak ini bukan hanya PR bagi kita untuk anak-anak kita. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, mendidik anak itu juga termasuk mendidik diri kita sendiri. Jangan sampai disalahpahami, wes nggak apa-apa kita buruk, yang penting anak kita baik. Ya, bagaimana anak kita bisa baik kalau misalnya diri kita buruk. Jadi kalau pengen mendidik anak kita dengan baik, pengen nasihat dari hati tadi sampai ke hati mereka, ya nasihat tadi harus berasal dari hati dan juga tergambar dengan perilaku kita sebagai kedua orang tuanya. Jangan disalahartikan bahwasanya keberadaan anak ujian bagi kita, ini hanya itu saja. Boleh jadi kita juga menjadi ujian bagi mereka. Jadi jangan sampai menjadi ujian atau masing-masing di antara kita dan juga anak kita menjadi ujian bagi yang lainnya. Kalau bisa justru malah saling bantu agar apa? Semakin meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, dan mohon maaf dengan banyaknya kesalahan dan banyak salah kata. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kami dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.